pertumbuhan penduduk yang semakin pesat saat ini menjadi tantangan besar bagi usaha penyediaan pangan dunia. Badan Pangan Dunia atau FAO memperkirakan akan terjadi kelangkaan pangan dunia pada tahun 2050. Hal ini tentu menjadi perhatian cukup serius dari sektor pertanian sebagai penyedia pangan yang dituntut lebih produktif dalam mengimbangi tingginya kebutuhan pangan dunia yang meningkat hingga 70%. Semakin berkembangnya dunia teknologi sangat menguntungkan dalam bidang pangan, salah satunya melalui penerapan bioteknologi atau rekayasa genetika. Selain menghasilkan lebih banyak dalam waktu singkat, rekayasa genetika juga dapat meningkatkan kualitas pangan, salah satunya dengan metode transformasi genetik melalui vektor agrobakterium. Agrobakterium merupakan fitopatogen tanah yang secara alami menginfeksi luka tanaman dan menyebabkan penyakit mahkota empedu atau tumor pada tanaman. Walaupun bersifat patogen, agrobakterium memiliki kemampuan untuk memasukkan DNA-nya ke dalam sel tanaman dan memodifikasi tanaman sehingga dapat menghasilkan tanaman yang kita inginkan. Agrobakterium mengandung plasmid DNA yang menyebabkan DNA tersebut dapat dipotong dan dimasukkan ke dalam sel tanaman, kemudian diintegrasikan ke dalam genom tanaman. Dalam video diketahui uji coba rekayasa genetika dengan tanaman inang berupa tanaman kedelai yang telah diinkubasi dengan media nutrisi yang telah dibutuhkan di dalam cawan petri. Kemudian dibuat irisan 7 hingga 12 irisan yang berfungsi agar agrobakterium dapat masuk ke dalam genom sel inang. Agrobakterium yang telah disuspensi ulang di media kultur dituang ke dalam cawan petri yang berisi kotiledon dari kedelai dan dibiarkan selama 30 menit. Dalam 30 menit, terlihat pergerakan agrobakterium yang mulai menempel pada kotiledon, kemudian agrobakterium tertarik oleh senyawa yang dihasilkan dari sel tanaman terluka. Setelah 30 menit, kotiledon tersebut dimasukkan pada kertas saring yang berisi media kultur yang dibutuhkan dan kemudian diinkubasi kembali selama 3 hari. Dalam waktu 3 hari, agrobakterium akan memasukkan potongan kecil DNA-nya ke dalam sel tanaman. Setelah 3 hari, kotiledon tersebut dipindahkan ke dalam media yang mengandung senyawa kimia yang dapat membunuh sel tanaman yang telah dimasukkan ke dalam stek dengan agrobakterium gen baru yang memungkinkan untuk tumbuh. Harapannya metode transfer genetik dapat dikembangkan kembali sehingga membawa dampak besar ke depannya, terutama dalam sektor pertanian.